Salam, bagaimana kabar Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anakku? Doa dan harapan saya, kita semua dianugerahi iman dan pengharapan yang teguh, serta memiliki damai sejahtera di segala situasi, baik menyenangkan maupun menegangkan. Puji Tuhan, kita dipertemukan kembali dalam program Sapaan Harian GKJ Manan Surakarta untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebagai dasar renungan kali ini diambil dari Ratapan 3 ayat yang ke-25 sampai dengan 26 yang demikian firman Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Renungan kali ini diberi tema menanti pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, bersyukur saat ini kita berada di rangkaian hari besar Tri Hari Suci, yaitu Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah. Kemarin gereja di seluruh dunia memperingati Jumat Agung sebagai hari untuk memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib demi menggantikan hukuman akibat dosa yang seharusnya diterima manusia. Dan hari ini adalah hari yang disebut sebagai hari Sabtu Sunyi yang diakhiri besok pagi hari Minggu Paskah. Hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Dirayakan sebagai hari kemenangan Tuhan Yesus atas kuasa dosa dan kuasa maut. Ibu Bapak, oleh gereja Sabtu Sunyi merupakan masa gereja mengenang ketika tubuh Tuhan Yesus terbaring di dalam kubur batu. Ketika Tuhan Yesus wafat, kemudian tubuhnya dikafani dan dibaringkan di kubur batu. Seolah semua sudah selesai dalam kekalahan, dalam kematian. Semua harapan para murid juga seolah terkubur. Di momen ini bisa dikatakan sebagai masa keheningan total, sebagai masa kekosongan dan masa kedukaan. Tentu pada waktu itu para murid merasakan ketakutan dan duka yang sangat mendalam. Mereka ketakutan karena guru yang menjadi panutan mereka ditangkap, dianiaya, bahkan dibunuh dengan kejam. Bukan karena Tuhan Yesus melakukan kejahatan, tetapi karena kebencian. Jadi wajar para murid diliputi rasa ketakutan dan duka yang mendalam. Selain itu mereka juga kehilangan pengharapan. Kenapa? Karena pada waktu itu bagi para murid, Tuhan Yesus sebagai pribadi yang sangat mereka percaya, yang menjadi tumpuan harapan mereka, yang akan memimpin dan membebaskan mereka dan bangsanya dari penjajahan bangsa Romawi. Namun tiba-tiba Tuhan Yesus diambil paksa dari kehidupan mereka, disiksa dan dibunuh dengan cara yang sangat keji, dengan cara disalibkan. Ibu bapak, saudara dan anak-anakku, bukankah pengalaman para murid yang secara tiba-tiba seolah kehilangan segalanya ini juga bisa terjadi dalam kehidupan setiap manusia, termasuk dalam kehidupan Anda dan saya. Dalam kehidupan kita seringkali juga ada kejutan-kejutan yang sungguh membuat kita menjadi shock. Karena tidak terbayangkan sebelumnya. Tiba-tiba mengalami masalah. Entah karena kesehatan, entah karena bisnis yang bangkrut, kena tipu, pendidikan yang jadi carut-marut, hubungan dalam keluarga yang retak, dan masih banyak lagi. Tetapi kondisi seperti ini
ketika menghampiri kita, kita pun bisa memiliki sikap seperti para murid, di mana hati terasa kosong, Tuhan terasa tidak hadir, bahkan sering muncul pertanyaan, apakah Tuhan benar ada? Ibu bapak, firman Tuhan yang kita baca tadi mengingatkan adalah baik, menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Tuhan baik bagi jiwa yang mencari Dia. Meskipun tampak seolah-olah Tuhan diam dalam persoalan hidup kita, tetapi Tuhan tetap berkarya dalam hidup kita. Tuhan menggenapi rencananya atas hidup kita. Karena itu, marilah kita terus berharap, menantikan pertolongannya, terus menjalin persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dan marilah kita terus mengobarkan semangat untuk menanti pertolongan Tuhan dan tidak putus asa. Semoga iman, pengharapan, dan jiwa kita terus disegarkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur kalau Engkau Allah yang ada, Allah yang hidup, yang terus menolong dan menyertai kami sekalipun terkadang segala sesuatu menjadi gelap bagi kami dan seolah Engkau diam, tetapi Engkau terus berkarya dalam hidup kami. Kami bersyukur dan bersyukur untuk semua anugerah-Mu dalam kehidupan kami, supaya firman-Mu yang sudah kami dengar ini juga menjadi dasar untuk kami melangkah bersama-Mu. Kuatkan dan kobarkan iman pengharapan kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa dan harapan kami. Amin.